Ulang lah udah. Ulang Gak apa-apa, nanti singkat aja. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nanda Nadia pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 19.30 sedang mewawancarai Pak Wildani, yang mana selaku pemilik pasar tradisional Blok T, anak pertama Pak ya. Iya, iya. Pelaksanaan wawancara berlokasi di kediaman pemilik dari pasar tradisional Blok T. Ya Pak, selamat malam. Mana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, keluarga sehat Pak ya. Baiklah Pak, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai wawancara. Baik, pertanyaan pertama, sebagaimana yang kita tahu nih, pasar Blok T ini pasar tradisional yang bisa dibilang usianya cukup lama. Nah kalau boleh tahu itu tepatnya dari tahun berapa Pak ya? Tahun 85. 85. Apakah itu kan yang pertama mendirikan ini kan orang tua Bapak Pak ya? Itu tuh alasannya apalah memilih lokasi di sini? Tahu nggak Pak? Oh ya, hanya kerjaan sambilan aja dulu. Buka warung dulu Pak. Tapi memang nggak ada yang memperhatikan kayak Nggak ada. nggak ada alasan khusus Hanya ya? cari memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Waktu di awal buka itu Bapak sendiri udah umur berapa tuh Pak? Bapak masih SMP. Masih SMP. Sekitar umur 13 tahun. 13 tahun. Apakah di saat itu Bapak langsung terjun ikut berjualan? Iya, terjun ikut orang tua jualan. Kenapa Bapak memilih untuk ikut berdagang? Iya, karena untuk membantu orang tua, memenuhi kebutuhan keluarga. Dari informasi yang saya ketahui, pasar ini kan dikatakan sebagai pasar keluarga. Boleh nggak diceritakan sedikit apa sih maksud dari pasar keluarga itu? Pasar keluarga itu maksudnya karena yang berjualan itu hanya adik-adik, orang tua, adik kakak yang jualan. Karena ini kan pasar keluarga Pak ya. Apakah berarti sejak dulu tuh hanya bagian dari keluarga aja yang boleh berdagang di sini? Ya, hanya keluarga aja. Kalau yang misalnya kan ada ibu-ibu yang jual air tahu segala macam tuh, nah itu baru-baru ya? Baru ada, itu baru. Mereka kan hanya numpang. Numpang enggak ya? Berarti kalau emang berdagang kayak ikan, sayur segala macam itu emang dari keluarga ya? Untuk Bapak sendiri lebih terfokus ke jualan apa Pak? Ikan. Ikan. Berarti dari awal di tahun 1985-86 itu udah memang fokus ke ikan? Belum. Itu gabung. Waktu 85-86 itu gabung. Ikan sayur, barang sembako itu gabung jadi satu. Seiring kerjaan waktu bisa, karena udah mulai kita besar, usahanya dipisah. Ya, bisa lah bagian sayur, ikannya dipisah. Adik-adik lah yang megang sekarang. Bapak ingat pasti nggak tahun berapa mulai dipisah tuh? Kayak yang ngurus sayur Itu tahun baru juga tahun 99. Oh, 99. Tahun 99 mulai pisah. Kalau dari ikan itu boleh tahu nggak Pak, pasokannya tuh dari mana Pak? Datangnya ikan-ikan tuh, apakah milik sendiri? Bukan dari lelang juga, ikut lelang. Ikut lelang ikan. Banyak tempat sih, tempat pelelangan juga banyak. Ada di Pelabuhan, ada di Kakap. Oh, berarti datangnya dari mana-mana? Jadi Ada tempat, dari tempat ya. Dari zaman dulu tuh Pak, dari awal pendirian tuh, apakah memang ikan-ikannya bisa ditawar harganya? Bisa. Memang pasti sampai sekarang. Sampai sekarang. Pernah nggak sih Pak menerapkan sistem barter? Oh, enggak pernah. Nggak pernah ya di sini ya. Jual beli ya. Jual beli ya. Kalau dalam jual ikan ini, jumlah karyawan yang membantu untuk mengurus bagian ikan ini
dari selain keluarga ada nggak Pak? Oh ada dua. Ada 2 orang. Itu bisa tahu Pak namanya siapa aja? Heru, yang dua itu Heru, sama anak om sendiri, ya Maula. Oh. Berarti yang Pak Heru itu bukan dari keluarga ya? Bukan. Hmm. Apalah kira-kira suka duka jualan ikan nih Pak? Ada Ya nggak? sukanya ya hasilnya juga lah, hasilnya agak lumayan untuk menghidupkan keluarga. Dukanya itulah, dukanya harus bangun subuh. Ada orang subuh ya. Bapak ini kan sebagai anak pertama ini kan benar-benar menyaksikan apa ya istilahnya pasar ini dari awal gitu. Ada nggak sih usaha yang dilakukan dulu tuh untuk mempromosikan pasarnya biar rakyat masyarakat tuh tahu oh di sini ada pasar gitu. Oh enggak Nggak ada ya. enggak ada promosi, hanya perjalanan waktu ya, seiring perjalanan waktu lah. Alhamdulillah orang mulai kenal karena udah lama jualan, orang udah kenal. Jadi tahu sendiri Tahu ya. sendiri orang. Masyarakat di sini tuh dari awal tuh memang mendukung ada keberadaan pasar ini. Iya, betul. Mendukung ya. Nah biasa nih kan pasar tradisionalnya yang kita tahu lah nih kan ada yang kumuh, becek, bahkan ada preman gitu kan, keamanannya kurang. Nah dari dulu sampai sekarang nih Alhamdulillah enggak ada. nggak ada ya. Nah, Ada nggak usahanya atau memang sih itu memang aman nggak gitu? aman. Alhamdulillah di sini aman. Karena om pun orang lama di sini, jadi orang kenal, dipandang juga di sini kan. Orang asal sini. Kalau peningkatan jumlah pembeli dulu sama sekarang tuh Meningkat. meningkat ya. Kira-kira orang sini masyarakat sendiri atau ada dari luar? Dari luar juga ada, dari luar kebanyakan. Ya mayoritas di sini lah, cuman ada juga dari luar. Ada nggak sih Pak kebijakan pemerintah tuh yang kira-kira mempengaruhi kegiatan pasar gitu? Ada di awal kejadian dulu tuh sampai sekarang tuh? Oh enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Oh iya, kan dulu nih pernah nih di tahun 98 nih ada krisis moneter. Berdampak nggak bagi pasar ini? Ya berdampak juga. Tidak hanya pasar, semua bidang usaha pun berdampak. Di pasar ini jelas dampak. Ekonomi rakyat mulai berkurang, agak mulai sih istilahnya. Daya beli masyarakat kurang lah. Menurun nih Pak ya? Menurun. Menurun karena krisis moneter. Nah, Pernah nggak Pak ada bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk pasar ini? oh belum ada. Belum ada. Belum ada. Bagaimana strategi pasar Blok T ini untuk tetap bertahan menghadapi banyaknya pasar modern? Ya dengan cara menjaga kualitas dan menjaga harga juga lah, harganya terjangkau. Pertama harga terjangkau, kedua menjaga kualitas, yang ketiga pelayanan. Itu aja. Oh iya, pernah nggak sih Pak kayak kan ini misal dari tempat lelang gitu, itu tetap apa ya istilahnya naik, otomatis di sini naik juga nggak? Oh iya, Iya, kasih ikut pasaran kan. Dan itu bikin pembeli berkurang nggak? Iya, pengaruh juga, pengaruh ke pembeli lah. Tapi kalau ikan sih, terutama ikan lah, kalau ikan dengan sayur itu musiman. Kalau musimnya memang musim paceklik istilahnya, kalau musim kurang barang itu istilahnya musim paceklik, ya mahal, berkurang lah daya beli masyarakat karena harganya mahal. Ada nggak Pak di dalam waktu tahun 2000-an itu yang benar-benar di tahun yang istilahnya daya beli masyarakat ke ikan lah khususnya itu turun gitu? Pernah juga, pernah sih, karena ikannya kurang. Yang jadi favorit masyarakat ini ikan apa ya paling banyak meminta? Kalau di Pontianak ini kemung sama tongkol. Kalau di pasar Gubeng sama? Sama, kemung sama tongkol. Tongkol ya. Karena ikan itu kayak menurut di sini sih ikan kita umat. Oh, iya. Semua makan, Semua. semuanya makan ikan. Pertanyaan kita terakhir nih, apakah ada harapan Bapak untuk pasar ini ke depannya? Ya harapannya mana ya, harapannya gimana ya? Ada bantuan dari pemerintah lah,
masalah modal, masalah apa. Karena itu kan usaha kecil, jadi perlu modal juga. Harapannya itu aja. Pemerintah memperhatikan masalah permodalan untuk pengusaha kecil lah, seperti Bapak. Oh iya, tadi lupa ditanyakan. Waktu pas bapaknya, ayahnya bapak ini kan sebagai pemilik warungnya kan, di situ istilahnya benar-benar udah ngasihkan usaha ini ke anaknya itu mulai tahun berapa? Oh, semenjak bapak meninggal, orang tua bapak meninggal Di tahun berapa? tahun 2000. Tahun 2000. Oh, berarti langsung udah ngasih ke anaknya ya. Oh, baik, alhamdulillah wawancara kita telah selesai pada pukul 19.41. Terima kasih saya ucapkan kepada Sama-sama. Pak Wildan yang telah berbaik hati menyumbangkan waktu serta informasinya demi menambah kekayaan sejarah lokal, tepatnya di Kota Pontianak. Semoga apa yang kita lakukan di malam ini dapat menjadi manfaat, menjadi sumber informasi bagi generasi Amin, amin. kita ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah.